Ya, masih bersama dengan Mentari, kembali lagi dengan Bapak Sukamto yang akan mengulas tentang kesaksian mengenai firman Tuhan, mengenai kehidupan kita. Semoga menjadi bagian dalam kehidupan kita dan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi hari ini untuk berbicara tentang firman Tuhan, dan minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang persekutuan, dan hari ini kita akan bicara kesaksian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa yang memberi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang Kau berikan, pengampunan yang Kau berikan, dan pengangkatan kami sebagai anak-anak-Mu. Kuduskanlah hati kami dengan Kau ampuni dosa kami, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia diutus untuk berangkat menjadi pekabar warta baik, yaitu tentang Yesus Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas para rasul. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Saudara dan saya, sesudah terima Kristus menjadi anak Allah, punya kewajiban juga menjadi saksi-saksi Allah di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari tempat tinggal saudara, di kota saudara, ke tempat lain sampai ke ujung bumi. Nah, itulah yang mendasari bahwa saudara dan saya mendapat perintah atau menjadi kewajiban, komitmen. Salah satunya adalah menjadi saksi. Nah, kalau kita berbicara saksi, tadi dikatakan bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Kapan saudara dan saya menerima Roh Kudus? Minggu yang lalu kita sudah singgung bahwa pada saat saudara dan saya percaya, saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus pada saat itu. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang disaksikan, diceritakan, mengapa dan bagaimana? Mengapa sudah terjawab. Allah memerintahkan saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Mulai dari tempat tinggal saudara ke lingkungan terdekat, makin jauh dan makin jauh. Sampai ke ujung dunia. Ujung dunia saudara dan saya di mana? Nah, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, seorang saksi, dia akan menceritakan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dan mari kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat pertama sampai keempat. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami saksikan. Seorang saksi menyampaikan apa yang sudah didengar, apa yang sudah dilihat, apa yang disaksikan dengan mata kepala sendiri, dan apa yang sudah diraba. Itulah yang disaksikan. Seorang saksi akan bercerita tentang apa yang disaksikan. Nah, kemudian bagaimana dengan saudara dan saya sebagai saksi Kristus? Saudara dan saya bisa menceritakan apa yang saudara dan saya alami tentang hidup yang kekal. Kenapa kita menyaksikan? Itu bentuk kasih kita kepada sesama saudara kita yang belum menerima Kristus. Kita mengasihi mereka. Jangan sampai keselamatan itu hanya kita nikmati saja, tapi orang lain juga menikmati keselamatan. Bukan menarik orang menjadi beragama Kristen, tapi kita menyampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya, dia menerima hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan dia pindah dari maut ke dalam hidup.
Itu sebabnya kita mengasihi sesama kami, kita mengasihi supaya mereka menerima keselamatan itu. Sehingga mereka ada jaminan masuk surga dan hidupnya dipelihara Allah. Keselamatan ada di dalam Dia. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit, di atas bumi, tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Yesus Kristus orang diselamatkan. Jaminan pemeliharaan, jaminan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup mengenal Allah dengan sebenar-benarnya di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa kita menyampaikan berita kabar baik itu? Sebagai pertanggungjawaban. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat ke-15 dikatakan demikian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kristus dijadikan pusat dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya diminta untuk siap sedia manakala orang bertanya tentang iman saudara. Baik suka maupun tidak, kita wajib mempertanggungjawabkan apa yang menjadi iman kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mengapa kita menyaksikan, kita membawa berita kabar baik itu. Karena kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita sudah diampuni, kita terima keselamatan, terima hidup yang kekal. Kita berharap orang lain juga menikmati hidup yang kekal itu, keselamatan di dalam Yesus, dan jaminan masuk surga. Matius 28 ayat 19-20, sebab itu pergilah kamu, jadikanlah mereka muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Keselamatan semata-mata anugerah, bukan karena perbuatan baik. Orang berusaha berbuat baik, dia tidak akan mencapai, karena keselamatan sekali lagi adalah anugerah. Keselamatan bukan dilakukan dengan beragama, karena Yesus Kristus tidak membawa agama. Tapi Yesus Kristus membawa kabar baik, yaitu keselamatan melalui dirinya dengan pengampunan dosa dan memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan, dan itu bukan hasil kerja manusia, tetapi semata-mata pemberian Allah. Kasih kita kepada sesama, sekali lagi itu menjadi penekanan bahwa kita perlu mewartakan kabar baik, perlu mewartakan keselamatan itu, karena kita ingin saudara-saudara kita, sesama ciptaan Tuhan, mendapatkan keselamatan. Nah, kita ingat Kristus menjadi sebagai pusat, kita menempatkan Yesus sebagai pusat, dan kita menceritakan pertanggungjawaban itu dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan kasih sayang, dengan hati nurani yang baik. Itu tadi dipesankan kepada kita. Itu sebabnya caranya adalah pertanggungjawaban kita diawali dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita pada waktu kita dimeteraikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih, hiduplah dengan kudus supaya Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kita dan menggerakkan kita untuk bekerja. Bukan kita yang berusaha, tapi Kristus yang akan menyelamatkan orang. Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun kehidupan dengan penuh keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi saksinya di seputar kita hidup, dan kita memberitakan kabar baik pada saat yang tepat. Marilah kita selalu memperkenalkan Dia dengan kita mengenal dulu. Itu sebabnya moto yang pernah kita kemukakan seharusnya mengenal Dia dan memperkenalkan Dia. Yesus Kristus memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup kita adalah berkenan kepada Allah. Karena apa? Yesus ada dalam kehidupan kita.
Di dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup dalam daging sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang menyatakan dirinya kepadaku dan mengasihi aku. Allah mengasihi saudara dan saya. Yesus hidup di dalam kehidupan kita dalam pribadi Roh Kudus. Dia akan menggerakkan kehidupan kita. Jangan kita mengatur Roh Kudus, tapi biar Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan sebagai orang yang baru diciptakan. Kita bekerja sebagai garam dan terang kepada menerangi orang yang disukai Allah. Dan marilah kita supaya orang lain mengalami keselamatan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini juga kami boleh belajar tentang firman Allah, hidup bersaksi untuk Tuhan. Berkati setiap pendengar, supaya kiranya kami sama-sama memahami tugas tanggung jawab kami untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan itu untuk saudara-saudara kami yang lain, menerima keselamatan, menerima jaminan masuk surga, dan menerima jaminan pemeliharaan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto tentang kesaksian. Dan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali minggu depan, masih bersama dengan Bapak Sukamto tentang bagaimana menjadi bagian apa yang Tuhan bimbing pada kita. Tuhan Yesus memberkati.